Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas perubahan organisasi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Dewi Nur Arifah 2018 008 283, Riza Septi Anissa 2018 008 257, dan Awang Bagas Setiawan 2018 008 316. Nah, masuk kepada pembahasan. Di sini perubahan organisasi itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada berbagai aktivitas perubahan organisasi. Yang kedua ada penolakan terhadap perubahan organisasi. Yang ketiga itu ada aktivitas membangun dukungan politik. Yang keempat itu atau yang terakhir itu ada mengevaluasi intervensi pengembangan organisasi. Nah, masuk pada yang pertama itu ada berbagai aktivitas perubahan organisasi. Nah, di sini ada 5 aktivitas yang mendukung atau berkontribusi pada manajemen perubahan yang efektif. Nah, yang pertama itu ada memotivasi perubahan. Memotivasi perubahan sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama itu adalah menciptakan kesiapan terhadap perubahan. Yang kedua itu ada mengatasi resistensi terhadap perubahan. Apa sih resistensi itu sendiri? Resistensi itu adalah sikap yang bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya ada pada organisasi yang menginginkan perubahan. Nah, yang kedua itu ada menciptakan visi. Menciptakan visi juga ada 2 cara. Yang pertama itu menciptakan ideologi inti, yang kedua membangun masa depan yang dibayangkan. Nah, di sini maksudnya adalah dengan visi tersebut kita bisa menentukan tujuan apa yang akan kita raih di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan dukungan politik. Nah, mengembangkan dukungan politik sendiri itu juga ada 2 cara. Yang pertama itu mengidentifikasi pemangku kepentingan umum. Yang kedua ada mempengaruhi pemangku kepentingan. Nah, yang keempat itu ada mengelola transisi. Mengelola transisi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah aktivitas perencanaan, yang kedua itu ada komitmen perencanaan, yang ketiga ada struktur manajemen. Nah, yang terakhir itu ada sustaining momentum. Sustaining momentum sendiri ini ada 5 cara. Yang pertama yaitu menyediakan sumber daya untuk perubahan. Yang kedua itu ada membangun sistem dukungan untuk agen perubahan. Yang ketiga itu ada mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru. Yang keempat itu ada memperkuat perilaku baru. Dan yang kelima itu ada mengikuti kursus. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu ada memotivasi perubahan. Dalam sebuah organisasi, jika akan melakukan perubahan, itu akan melakukan perpindahan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Karena perubahan sendiri itu merupakan masa depan yang tidak pasti dan dapat mempengaruhi kompetensi, nilai, dan kemampuan seseorang. Nah, anggota organisasi sendiri itu cenderung tidak akan melakukan perubahan jika tidak didasari oleh alasan kuat yang meyakinkan mereka untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, mereka cenderung menolak mengubahnya karena mereka tidak merasakan atau tidak meyakini manfaat masa depan yang tidak pasti. Nah, masalah utama dalam perencanaan tindakan adalah bagaimana memotivasi komitmen untuk perubahan organisasi. Nah, biasanya itu dilakukan oleh seorang manajer. Bagaimana manajer meyakinkan para anggotanya untuk ini merupakan tindakan yang betul, atau perubahan ini merupakan tindakan yang betul untuk masa depan. Manajer harus meyakinkan para anggotanya bahwa tindakan ini akan menguntungkan mereka pada masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada menciptakan kesiapan untuk perubahan. Nah, menciptakan kesiapan untuk perubahan sendiri itu melalui 3 cara. Yang pertama, membuat organisasi peka terhadap perubahan. Yang kedua, mengungkap perbedaan antara status saat ini dengan yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu ada sampaikan ekspektasi positif yang kredibel untuk perubahan. Nah, yang pertama itu membuat organisasi peka terhadap perubahan. Nah, di situ para anggota organisasi sendiri harus peka terhadap perubahan. Nah, yang kedua itu mengungkap perbedaan antara status saat ini dengan yang diinginkan. Jadi kita harus tahu apa yang saat ini kita jalankan dengan apa yang akan kita tuju di masa yang akan datang. Yang ketiga itu sampaikan ekspektasi positif yang kredibel untuk perubahan.
Di situ kita harus menyampaikan ekspektasi-ekspektasi positif kita dengan adanya perubahan yang akan kita capai di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu ada mengatasi resistensi terhadap perubahan. Seperti yang kita tahu, resistensi sendiri itu merupakan faktor penghambat dalam melakukan perubahan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan sifat yang harus dimiliki sebuah organisasi jika ingin melakukan perubahan. Nah, penolakan resistensi sendiri itu berasal dari 3, yaitu yang pertama penolakan teknis, yaitu berasal dari kebiasaan mengikuti prosedur umum dan pertimbangan biaya hangus yang diinvestasikan dalam status quo. Nah, yang kedua itu ada resistensi politik yang berasalkan dari perubahan organisasi itu sendiri mengancam pemangku kepentingan yang kuat seperti eksekutif, puncak atau personal staff, atau mempertanyakan keputusan kepemimpinan di masa lalu. Nah, yang ketiga itu ada perlawanan budaya. Nah, di sini mengambil bentuk sistem dari prosedur yang memperkuat status quo. Nah, mempromosikan kesesuaian dengan nilai, norma, dan asumsi yang ada tentang bagaimana hal-hal seharusnya beroperasi. Perkenalkan, nama saya Risa Septianisa, NIM 2018-008257. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai 3 strategi utama untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Nah, yang pertama ada empati dan dukungan. Ini mempelajari bagaimana orang mengalami perubahan. Maksudnya di sini dilakukan ketika pihak-pihak menentang karena kesulitan menyesuaikan perubahan. Nah, yang kedua ada komunikasi. Komunikasi ini diperlukan ketika terdapat kesenjangan informasi, miskomunikasi, beredarnya informasi-informasi yang tidak akurat. Dengan adanya komunikasi ini dapat membantu anggota secara realistis bersiap untuk berubah atau bersiap untuk perubahan. Nah, yang ketiga ada partisipasi dan keterlibatan. Ini melibatkan anggota organisasi secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Nah, harapannya orang yang diajak berpartisipasi akan bersungguh-sungguh berkontribusi melaksanakan perubahan. Selanjutnya, menciptakan visi. Menciptakan visi ini ada 2. Yang pertama, menggambarkan ideologi inti. Yang kedua, membangun masa depan yang dibayangkan. Nah, menggambarkan ideologi inti ini ada 2 kategori. Yang pertama, nilai-nilai inti. Yang kedua, tujuan inti. Nilai-nilai inti ini mencangkup 3 hingga prinsip atau keyakinan dasar yang telah teruji oleh waktu dan paling mewakili apa yang diperjuangkan oleh organisasi. Jadi, nilai-nilai inti ini organisasi yang konsisten dengan visi yang telah disepakati oleh organisasi tersebut. Nah, yang kedua ini ada tujuan inti. Tujuan inti ini alasan keberadaannya, motivasi idealis yang membawa orang untuk bekerja setiap hari dan memberi makna pada pekerjaan. Nah, intinya itu mengapa organisasi itu ada. Yang kedua, membangun masa depan yang dibayangkan. Membangun masa depan yang dibayangkan ini ada 2 kategori. Yang pertama, hasil yang berani dan dihargai. Yang kedua, keadaan masa depan yang diinginkan. Yang pertama ini hasil yang berani dan dihargai. Hasil ini berfungsi sebagai tujuan untuk memproses perubahan dan standar untuk menilai kemajuan. Nah, yang kedua ini keadaan masa depan yang diinginkan. Seperti apa sih keadaan yang diinginkan oleh organisasi tersebut? Nah, unsur masa depan yang dibayangkan ini menentukan dengan jelas, detail, yang seperti apa organisasi harus terlihat untuk mencapai hasil yang berani dan dihargai. Selanjutnya, mengembangkan dukungan politik. Mengembangkan dukungan politik ini ada 3. Yang pertama ada menilai kekuatan agen perubahan. Yang kedua, mempengaruhi pemangku kepentingan. Yang ketiga ada mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Nah, yang pertama ini menilai kekuatan agen perubahan, mengevaluasi sumber kekuatan agen perubahan itu sendiri dengan menilai berbasis kekuatan mereka sendiri. Agen perubahan dapat menentukan bagaimana menggunakannya untuk mempengaruhi orang lain untuk mendukung perubahannya tersebut. Jadi semuanya ini organisasi menggunakan kekuatan agen perubahan mereka sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua, mempengaruhi pemangku kepentingan. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan utama untuk memotivasi masa krisis dari
untuk perubahan. Setidaknya di sini itu ada 3 strategi utama untuk menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain dalam PO, bermain langsung, menggunakan jaringan sosial, dan menggunakan sistem formal. Yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Ini pemangku kepentingan utama dapat menggagalkan atau mendukung perubahan, dan ini penting untuk mendapatkan dukungan berbasis luas untuk meminimalkan resiko bahwa satu kelompok kepentingan akan memblokir perubahan. Jadi ini mengidentifikasi pemangku kepentingan utama itu sangat penting untuk perubahan pada organisasi tersebut. Selanjutnya, mengenal transisi. Nah, perencanaan kegiatan perencanaan ini ada 5. Yang pertama, perencanaan komitmen, sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terkait pada organisasinya. Yang kedua, struktur manajemen perubahan organisasi. Nah, di sini strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Yang ketiga, proses pembelajaran. Nah, di mana organisasi dianggap mampu untuk melakukan proses pembelajaran mandiri. Nah, di sini setiap anggota organisasi atau organisasi itu dituntut untuk mandiri dalam proses pembelajarannya. Nah, yang keempat, menyediakan SDM untuk perubahan, membangun sistem dukungan untuk perubahan. Nah, yang kelima, memperkuat perilaku baru dan tetap mengikuti peraturan yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik organisasi ini ada 3. Yang pertama, kesesuaian. Nah, sejauh mana intervensi dianggap selaras dengan filosofi, strategi, dan manajerial organisasi, struktur lingkungan saat ini, dan perubahan lainnya yang sedang terjadi. Yang kedua, stabilitas lingkungan dan teknologi. Nah, ini melibatkan sejauh mana lingkungan dan teknologi organisasi berubah. Nah, kegigihannya, perubahan disukai ketika lingkungan stabil. Dalam kondisi seperti ini, masuk akal untuk menanamkan perubahan dalam budaya organisasi dan lingkungan atau organisasi proses desain. Nah, yang ketiga, unionisasi. Ini difusi intervensi mungkin lebih sulit dalam serikat pengaturan, terutama jika perubahan mempengaruhi masalah kontrak serikat. Nah, seperti gaji dan tunjangan, desain pekerjaan, dan fleksibilitas karyawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan, NIM 2018 008316. Langsung saja ke materi ya teman-teman, pasti juga sudah tidak sabar. Yang pertama yaitu karakteristik intervensi. Antara lain ada 5. Yang pertama itu kekhususan tujuan, yang kedua program mobilitas, yang ketiga tingkat target perubahan, dan yang keempat dukungan internal, dan yang terakhir ialah sponsor. Untuk yang pertama, kekhususan tujuan ini membantu mengarahkan kegiatan sosialisasi, misalnya melatih, kemudian mengarahkan anggota baru ke perilaku tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi. Yang kedua yaitu program mobilitas, yang mana program mobilitas ini agak berbeda dengan yang dapat ditentukan dengan jumlah sebelumnya untuk memungkinkan sosialisasi, komitmen, dan alokasi penghargaan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu tingkat target perubahan. Ini menyangkut sejauh mana target perubahan adalah organisasi total, yang mana bukan departemen ataupun kelompok kerja kecil. Setiap level organisasi memiliki fasilitator atau penghambat ketekunan seperti itu. Yang keempat yaitu dukungan internal. Dukungan internal ini biasanya disediakan oleh konsultan internal dari dalam sendiri, yang mana dapat memperoleh suatu kesepakatan atau komitmen yang outputnya itu perubahan dan membantu anggota organisasi menerapkannya seperti itu. Yang kelima yaitu sponsor. Sponsor harus berasal dari tingkat dalam organisasi yang cukup tinggi. Mengapa? Karena tujuannya yaitu untuk mengontrol sumber daya yang sesuai, dan mereka harus memiliki semacam visibilitas atau nilai lah dan kekuatan untuk memelihara intervensi dan memastikan bahwa hal itu tetap jalan. Selanjutnya yaitu proses pelembagaan. Yang pertama yaitu sosialisasi, yang kedua komitmen, yang ketiga alokasi hadiah,
yang keempat difusi, dan yang kelima sensing dan kalibrasi. Selanjutnya yaitu indikator kelembagaan atau dasar-dasarnya juga. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini melibatkan sejauh mana anggota organisasi memiliki pengetahuan, wawasan tentang perilaku yang terkait dengan intervensi. Yang kedua yaitu kinerja. Ini berkaitan dengan sejauh mana perilaku intervensi ini sebenarnya dilakukan. Untuk mengukur itu biasanya dengan menghitung proporsi orang yang relevan melakukan perilaku tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu preferensi. Preferensi ini melibatkan sejauh mana anggota organisasi secara pribadi menerima perubahan organisasi. Dan yang keempat, konsensus normatif. Ini biasanya berfokus pada sejauh mana orang itu setuju tentang bagaimana perubahan organisasi. Dan yang kelima yaitu nilai konsensus. Ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang relevan dengan perubahan organisasi. Lanjut kesimpulan. Yang pertama, di dalam materi ini menjelaskan 5 jenis aktivitas yang harus dilakukan agen perubahan saat merencanakan, memplanning, dan bagaimana langkah nyatanya atau implementasi perubahan. Aktivitas pertama yaitu memotivasi perubahan itu sendiri, yang melibatkan penciptaan kesiapan untuk perubahan di antara anggota organisasi dan mengatasi penolakan mereka. Jadi ya harus balance lah, harus make sense juga bahwa memotivasi perubahan pasti akan ada pro dan kontranya, pasti akan ada perubahan di antara organisasi maupun yang mengatasi penolakan tersebut. Kemudian aktivitas kedua ini berkaitan dengan pembuatan visi yang dibangun di atas ideologi inti organisasi tersebut. Ini menggambarkan masa depan yang dibayangkan, bagaimana pembuatan visi ini harus spektakuler lah, seperti itu ya. Harus pola pikirnya sangat jauh, jangan hanya pola pikir sesaat tapi efeknya juga nggak baik, seperti itu. Nah, ini menggambarkan masa depan yang dibayangkan dan keadaan masa depan yang diinginkan juga, bagaimana planning sampai eksekusinya harus sesuai juga, seperti itu. Kemudian ideologi inti dan masa depan yang dibayangkan mengartikulasi alasan yang kuat. Yang ketiga yaitu tugas agen perubahan adalah mengembangkan dukungan untuk perubahan. Agen perubahan pertama-tama harus menilai sumber kekuatan mereka sendiri. Nah, jadi agen perubahan ini harus mengetahui bagaimana kemampuan dari agen tersebut seperti apa. Yang selanjutnya kemudian mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang dukungannya diperlukan untuk perubahan dan menyusun strategi untuk mendapatkan dukungan mereka. Ya sama, bagaimana nanti awalnya menilai kondisi diri sendiri. Yang kedua yaitu mengidentifikasi targetnya kemana dan sebagainya. Kemudian aktivitas keempat berkaitan dengan pengelola transisi organisasi. Nah, dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan. Nah, transisi organisasi ini menurut saya sangat wajar dengan kondisi sekarang, bahwa organisasi harus cepat dan menyesuaikan dengan zaman sekarang, kondisi yang ada. Misalnya digital, ya udah harus juga mengikuti digital, yang pasti positif. Kemudian ini membutuhkan perencanaan peta jalan untuk kegiatan perubahan serta perencanaan bagaimana mendapatkan komitmen untuk perubahan, seperti itu. Yang selanjutnya kita membahas 2 tahap terakhir dari perubahan perencana, mengevaluasi intervensi. Evaluasi dibahas dalam 2 jenis, umpan balik yang diperlukan, umpan balik implementasi berkaitan dengan apakah intervensi dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan umpan balik evaluasi yang menunjukkan apakah intervensi memberikan hasil yang diharapkan. Yang pertama terdiri dari data yang dikumpulkan tentang fitur intervensi, persepsi orang-orang yang terlibat, kemudian efeknya juga yang diumpankan berulang kali dalam interval pendek. Yang terakhir ini terdiri dari database tentang efek jangka panjang dari intervensi yang diumpankan kembali dalam jangka waktu yang lama. Evaluasi intervensi juga melibatkan keputusan dengan
pengukuran dan desain penelitian. Kerangka kerja untuk memahami dan meningkatkan pelembagaan intervensi, mengidentifikasi karakter organisasi tadi, kesesuaian stabilitas lingkungan dan teknologi, dan karakter intervensi itu sendiri. Kemudian tingkat target perubahan, dukungan internal dan sponsor yang mempengaruhi proses pelembagaan. Kerangka kerja juga menjelaskan proses pelembagaan, sosialisasi, komitmen, alokasi penghargaan, difusi, dan kalibrasi, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi hari ini bisa teman-teman pahami dan bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam PPT maupun presentasi dari kelompok kami. Walaupun kelompok kami tidak lengkap, harusnya 4 tapi cuma 3, tapi alhamdulillah kami bisa menyelesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pak dosen. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Semoga kita tetap sehat dan kuat menjalani kondisi sekarang ini, pandemi sekarang ini. Seperti itu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.